Pitaloka with NPM 254111052. In this video, I will be discussing about speech in business communication. Speech is an important skill that helps individuals deliver message clearly, confident, and effectively in professional setting. In this video, I will explain the definition of speech, purpose, type, preparation, delivery technique, and tips to improve speaking skills. So, make sure you watch until the end. Let's get started. Speech atau pidato adalah kegiatan menyampaikan pesan secara lisan di depan audiens dengan tujuan tertentu. Dalam konteks komunikasi bisnis, speech digunakan untuk menyampaikan ide, informasi, atau persuasi kepada audiens seperti klien, rekan kerja, atau investor. Speech yang baik itu harus jelas, terstruktur, mudah dipahami, dan mampu menarik perhatian audiens. Jadi, speech bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga bagaimana menyampaikan pesan secara efektif. Lalu selanjutnya yaitu tujuan. Speech dalam dunia bisnis memiliki beberapa tujuan utama, yaitu memberikan informasi. Informative speech digunakan untuk menjelaskan suatu topik, laporan, atau data. Lalu yang kedua ada mempersuasi audiens, bertujuan untuk meyakinkan audiens, misalnya saat pitching bisnis. Lalu yang ketiga ada menghibur, biasanya digunakan dalam acara formal agar suasananya lebih santai. Lalu yang keempat yaitu membangun citra profesional. Cara berbicara seseorang mencerminkan profesionalitasnya. Sebagai contoh, seorang manajer menyampaikan visi perusahaan kepada karyawan melalui speech. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis speech. Dalam komunikasi bisnis terdapat beberapa jenis speech, yaitu yang pertama impromptu speech, yaitu tanpa persiapan. Dilakukan secara spontan, contohnya yaitu menjawab pertanyaan saat rapat. Lalu yang kedua ada extemporaneous speech. Speech yang menggunakan poin-poin penting saja, tapi tetap fleksibel. Lalu yang ketiga ada manuscript speech, yaitu dibaca, biasanya untuk acara resmi agar tidak salah. Lalu yang keempat ada memorized speech, yaitu speech yang dihafal, pidato yang dihafal sebelumnya. Setiap jenis memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung situasinya. Lalu selanjutnya yaitu persiapan speech. Persiapan adalah faktor utama yang menentukan keberhasilan sebuah speech. Tanpa persiapan yang baik, penyampaian bisa menjadi tidak terarah dan kurang meyakinkan. Langkah pertama adalah menentukan tujuan speech secara jelas. Kita harus tahu apakah speech ini bertujuan untuk memberikan informasi, meyakinkan audiens, atau menghibur. Tujuan ini akan mempengaruhi isi dan cara penyampaiannya. Selanjutnya, mengenal audiens secara mendalam. Kita perlu memahami ini, siapa audiens kita, seperti usia, latar belakang, dan tingkat pemahaman mereka terhadap topik tersebut. Lalu yang kemudian adalah menyusun struktur speech yang sistematis. Speech yang baik terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan harus menarik perhatian, isi harus jelas dan terarah, serta penutup harus memberikan kesan yang kuat. Lalu selanjutnya yaitu ada menyiapkan materi yang relevan dan menarik. Menarik juga sangat penting, gunakan data, contoh nyata,
atau cerita singkat agar audiens lebih mudah memahami dan tertarik. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan kata kunci atau poin-poin pentingnya saja agar tidak lupa saat menyampaikan speech. Langkah berikutnya adalah latihan secara berulang. Kita bisa latihan speech di depan cermin agar saat mulai speech kita akan menjadi lebih lancar dan percaya diri. Terakhir, mengatur waktu dengan baik. Pastikan speech tidak terlalu panjang atau terlalu singkat agar sesuai dengan durasi yang diberikan. Selanjutnya yaitu teknik penyampaian speech. Yang pertama yaitu intonasi dan variasi suara. Gunakan naik turun suara agar tidak terdengar monoton. Berikan penekanan pada bagian yang penting saja. Lalu yang kedua, kecepatan berbicara. Jangan terlalu cepat karena audiens akan sulit memahami, dan jangan terlalu lambat karena bisa membuat bosan. Lalu yang ketiga ada artikulasi yang jelas. Setiap kata harus diucapkan dengan jelas agar mudah dipahami. Yang keempat, bahasa tubuh atau body language. Kontak mata, postur tubuh yang tegak, serta gestur tangan yang natural akan membuat kita terlihat lebih percaya diri. Yang kelima yaitu ekspresi wajah. Ekspresi harus sesuai dengan isi pembicaraan agar terlihat lebih hidup. Lalu yang keenam adalah interaksi dengan audiens, dan yang ketujuh adalah penggunaan jeda. Jeda penting untuk memberi waktu audiens memahami, menekankan poin penting, dan mengatur nafas. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sebuah speech dalam komunikasi bisnis sangat ditentukan oleh persiapan yang matang, teknik penyampaian yang tepat, serta latihan yang konsisten. Dengan memahami audiens, menyusun materi secara terstruktur, serta menggunakan bahasa tubuh dan intonasi yang baik, kita dapat menyampaikan pesan secara lebih efektif dan profesional. Selain itu, kepercayaan diri juga menjadi faktor penting yang dapat terus ditingkatkan melalui latihan dan pengalaman. To conclude, effective speech in business communication requires proper preparation, strong delivery technique, and continuous practice. By mastering these elements, we can deliver our message clearly, confidently, and professionally. Thank you for watching this video. I hope you found it useful. See you!